Jokowi mulai menabuh genderang perang terhadap PDIP dengan menginjak kepala banteng kerbau di Lampung kemarin. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Dan mengapa saya melihat ada sesuatu yang lebih luar biasa di depan nanti? Mari kita lihat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Jokowi ini memang ahlinya untuk membuat perkara gara-gara dan juga sebuah, harusnya malapetaka tuh keren ya. Tapi malapetaka untuk siapa? Untuk lawannya. Pak Jokowi ini the master of symbolic communication. Kalau boleh dibilang ini adalah sebuah komunikasi tingkat tinggi yang nggak semua orang bisa melakukannya. Ini akan jadi sesuatu yang menarik di belakangnya dan mengapa seakan-akan 2029 tertarik maju 3 tahun sebelumnya. Mari kita bahas. Simbolik kali ya, upacara simbolik pada saat safari politik, mungkin kita bisa bilang safari politik di Lampung, tempat pertama di mana Pak Jokowi sambangi dari seluruh Indonesia ini, langsung apa ya bahasanya, membuat publicity stunt yang luar biasa karena tiba-tiba ada prosesi seperti itu. Namun di satu sisi juga seperti yang kita tahu ya, PDIP ini langsung merespon dengan cepat, apalagi ada Deddy Sitorus ya dan kawan-kawannya itu merespon begitu cepat, seolah-olah ada yang menilai ini bahwasanya ada menyinggung PDIP, ada juga yang salah satu dari PDIP juga yang menanggapi santai sebenarnya. Tapi di satu sisi, menurut Mas Denny, apakah ini memang hanya simbolik untuk PDIP atau justru ada hal lain yang ingin disenggol oleh Pak Jokowi di balik proses ini? Yang ingin kita tepuk tangani dulu adalah upaya pemilihan yang kok bisa ya nemu. Lampung ini kan memang tempatnya gajah ya. Ya kan? Dan nemu juga ada, akhirnya kita tahu kenapa kok Lampung ini dijadikan yang pertama. Dan yang lebih luar biasa adalah ekspresi muka Pak Jokowi yang nggak tahu itu menahan apapun, dia tampak mukanya lempeng-lempeng aja waktu itu terjadi. Dan tak ayal ini menimbulkan banyak sekali komentar, terutama dari Deddy Sitorus, Guntur Romli, Mbak Puan hanya mengatakan ya mari kita jaga kondisinya tetap adem ayem dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi ini jelas, Pak Jokowi ini sedang memancing di air keruh. Dan kita tahu itu, dan ya kita senang melihatnya karena ini sebenarnya adalah cara komunikasi yang mungkin dilakukan oleh raja-raja atau kerajaan zaman dulu. Jika kalian tahu tarian reog yang ditarikan oleh wanita yang menjadi pria ya, itu sejatinya adalah sebuah upaya untuk memocking atau ngeledek raja yang saat itu dianggap pengecut. Nah, tapi itu cerita di lain hari. Tetapi seperti itulah komunikasi zaman dulu dan seperti itu jugalah yang ingin ditunjukkan oleh sang Raja Jawa ini. Nah, jadi saya melihat bahwa ini jelas-jelas adalah sebuah kesengajaan. Ini adalah sebuah pesan dan ini terkirim dengan telak, dengan to the point seperti itu. Berarti memang maksudnya akan ada bukan prosesi seperti ini, akan gimmick, boleh nggak dibilang gimmick ya? Gimmick yang lebih dahsyat lagi mungkin di tempat kedua, ketiga, keempat. Ada, saya lihat ada. Yang pertama aja seperti ini, apalagi nanti endingnya atau di tengahnya. Nah biasanya kalau Dewa itu main lagu, yang pertama ini harus lagu yang juga hits seperti itu. Di tengah-tengah nanti ada lagu yang lebih hits lagi. Di ending itu yang paling hits. Nah jadi kalau saya katakan nanti kalau berapa 32 provinsi. Iya. Nah, mungkin di menjelang 15 16 itu akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan ini. Tapi nanti di provinsi terakhir, saya nggak tahu itu mungkin saja bisa di Jawa Tengah atau malah mungkin di Jakarta, itu juga pasti akan ada gimmick yang sangat luar biasa. Tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi sepertinya di sini memang tujuannya adalah untuk memenangkan hati para pendukungnya atau konstituennya dulu yang masih berseragam PDIP. Oke. Berarti maksudnya kalau maksudnya bahasa gimana ya? Kalau PDIP menilai ini deklarasi perang itu juga nggak salah menurut Mas. Nggak salah. Dan PDIP, saya lihat ya mereka ada satu konten mengatakan PDIP ini kehilangan momentum. Saya setuju. Ya mereka udah kalah, udah nggak tahu harus mau ngapain. Terus mau ngapain dengan ini semua gitu? Mereka nggak bisa melakukan sebuah quotes on quotes gimmick balasan dan semuanya akan ya sudah nggak. Ini peperangan yang jadi peperangan yang nggak seimbang, seperti itu saja. Tapi dengan gimmick seperti ini, kan banyak juga maksudnya dugaan-dugaan apakah memang ini juga pengalihan isu dari kondisi masuk geopolitik dan geopolitik nasional yang cukup ricuh. Seven of Swords, sebuah upaya untuk membuat orang itu berpikir bahwa yang terjadi
itu seperti yang mereka ingin, mereka berpikir, padahal sebenarnya terjadi nggak seperti itu. Yang ada di pikiran para pembenci pemerintah dan Jokowi ini adalah Jokowi dan Prabowo ini pecah kongsi. Mereka berdua ini udah nggak sejalan karena Jokowi ini mau mengkampanyekan Kaisang dan juga Gibran. Yang mana itu sejatinya nggak benar. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berani melawan Pak Prabowo and vice versa. Begitu pula sebaliknya. Karena kalau Pak Jokowi ini melawan Pak Prabowo, pasti nanti kasusnya akan dibuka dan banyak hal yang pasti nggak akan berakhir dengan baik. Kita tahu bahwa Pak Jokowi di sini sudah nggak dapat dukungan dari PDIP, ya dia pasti nggak akan mau juga ribut-ribut dengan Gerindra. Dan kalau menurut saya sih ini adalah sebuah upaya yang cerdas untuk membuat orang-orang berpikir demikian, agar ya Pak Prabowo pun ini bisa dilepaskan bahwa selama ini Pak Prabowo disetir Pak Jokowi dan sebagainya. Betul itu tidak benar, tetapi mereka saya lihat sebenarnya masih bekerja sama. Dan tujuannya adalah untuk memislead sesuatu yang memang terjadi saat ini. Kalaupun memang kita mencoba berangkat dari statement Pak Prabowo ini masih bersama Pak Jokowi. Nah, tur 32 provinsi yang diawali seperti ini, tujuan akhirnya menurut Mas Denny seperti apa? Maksudnya ini di pembukaan soalnya udah gong banget. Tujuan akhirnya tuh finalnya mungkin apa? Saya lihat kalau seandainya 32 provinsi ini benar-benar bisa digeber, ini pasti akan selesainya tahun depan kan ya. Tapi saya merasakan bahwa sebenarnya tujuan awalnya adalah bukan untuk menimbulkan masyarakat ini, pembenci ini berpikir bahwa mereka ini berpisah, tetapi lebih kepada pengalihan isu. Karena kita tahu drama sebelumnya ini akan segera berakhir dengan dipenjaranya Roy dan Tifa. Maka perlu untuk mengangkat nama, ini Pak Jokowi ini harus berjalan nih di setiap daerah itu tadi. Dan di setiap daerah pasti akan jadi omongan. Nanti datang, kalaupun ternyata sepi, diomongin sepi, tetap diomongin. Ternyata rame, diomongin juga. Apapun itu, Jokowi tetap diomongin. Dan mau tidak mau sebenarnya, apapun yang terjadi hari ini terjadi ya karena Jokowi. Mas, tapi kan banyak pengamat politik juga termasuk Bang Rocky Gerung ya, itu bilang bahwasanya Pak Jokowi melakukan ini agar di tahun depan tetap Prabowo Gibran. Maksudnya Pak Jokowi ini tetap di 2029. Iya, 2029 tetap Prabowo Gibran untuk mempertahankan Gibran bersama. Itu yang ada di pikiran mereka. Padahal saya melihat bahwa, dan ini sudah saya katakan, saya nggak perlu ambil kartu lagi. Pak Jokowi ini itu akan sebenarnya tahu tahun depan itu Gibran nggak akan diambil lagi. Karena memang Gibran itu adalah kunci agar Pak Prabowo jadi presiden. Kalau jadi presiden lagi nanti sudah nggak relevan. Karena nanti Pak Prabowo harus mengambil orang yang lain. Dan saya masih melihat ini Anies Baswedan. Ini kan juga sebenarnya jadi memicu konflik baru ya. Konflik baru itu maksudnya dari PSI dan juga PDIP. Nah, menurut Mas Denny sendiri, kalaupun memang ini PSI kan punya maskot, Pak Jokowi terlalu harsh nggak ya kita bilang maskot? Cuma maksudnya gajah dong. Iya, nggak cuma maksudnya sosok besar yang ada di PSI kan ada Pak Jokowi. Sedangkan maksudnya PDIP banyak sosok besar di situ juga. Apakah PSI ini beneran akan segacor itu nih pada akhirnya selesai tur 32 provinsi ini gitu? Akan, karena ini makanya kalau kalian mengikuti konten ini tanpa kalian skip, kalian dapat informasi ini. Karena saya melihat bahwa di akhir semua ini nanti akan ada pemilu raya PSI dan Pak Jokowi akan jadi ketua umumnya menggantikan Kaisang. Dan jika Jokowi ini jadi ketua umum, saya melihat bahwa magnetnya ini akan lebih kuat. Dan PDIP yang sudah semakin melemah, ini akan ditinggalkan perahunya. Dan semua akan berpindah kepada Pak Jokowi, terutama kader muda. Dan PDIP hanya ditinggalkan oleh kader-kader tua yang mereka ini nggak enak keluar. Karena mereka berteman secara personal dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya melihat bahwa ini akan menjadi endgame dari Pak Jokowi nantinya. Saya pastikan lagi Mas, ini ketua umum bukan ketua Dewan Pembina berarti? Ketua umum sepertinya. Bisa saja orang berpikir, loh berarti kan turun. Tapi ya sangat mungkin ini terjadi untuk menarik orang-orang lebih mau lagi ada. Karena kalau ketua umum artinya dia akan ya sama kayak Pak Prabowo kan. Jadi kalau saya pikir ya makanya Bu Mega masih tetap bercokol di sana karena itu tadi. Kita akan melihat ya ketum-ketum partai ini baby boomers dan lucu dan cantik, menggemaskan. Nah, tapi anak-anaknya ini sepertinya akan lompat ke para milenial muda yang lebih akan agresif untuk berperang di tahun 2009 nanti. Berarti bisa kita bilang juga kalaupun tahu seperti itu, maksud tahu seperti itu ya PSI akan bisa mungkin dalam tanda kutip menggembosi PDIP ini harus apa Mas sekarang? Kehilangan momentum. Dia udah nggak bisa apa-apa. Ya mungkin berdoa kepada Sang Maha Esa, Sang Pencipta, tapi apapun yang mereka lakukan ini sudah susah. Kecuali ya tentu saja mereka akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini dituduhkan oleh Mas AHY sebagai sebuah hal yang ini kalian itu maunya jadi apa, oposisi atau bukan? Karena setiap pemerintahan ini dianggap blunder, mereka ikut mensoraki. Tapi saat pemerintahan ini melakukan sebuah hal yang baik, ya mereka diam saja karena mereka bukan bagian dari oposisi. Maka ini yang sebenarnya mereka nantikan. Dan itulah mengapa saya melihat kok
PDIP ini seakan-akan masih kayak tunggu momen. Nggak langsung ngaku oposisi. Karena kalau ternyata pemerintahnya nggak blunder, mungkin jadi oposisi. Karena otomatis nggak terlalu banyak untuk dicerca. Tapi kalau ternyata mereka ini ada posisinya itu mendukung atau seperti yang mereka dengung-dengungkan mitra di luar pemerintahan, ya mereka akan bisa mengaku bahwa ya kita mencoba untuk menjadi penyeimbang yang tidak akan bias karena kita bukan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Kalaupun memang pada akhirnya PSI ini berhasil dipromosikan Pak Jokowi, ya mungkin bahasanya seperti itu. Akankah memang maksudnya kalau Pak Jokowi justru berpindah jadi posisi ketua umum, ini akan memicu isu yang mana memang tuh kan bener PSI ini tuh partai keluarga juga pada akhirnya. Saya melihat bahwa ya itu tadi, kenapa kok ada jalan-jalan? Karena akan membuat bahwa masyarakat selama ini ternyata tetap meminta kehadiran saya. Jadi kan bukan dinasti, masyarakat yang minta. Buktinya apa? 32 provinsi. Pak Jokowi loh ketemu langsung. Tapi setelah itu saya pikir, ya udah, kita akan melihat bahwa jika ternyata partai ini tetap jatuh ke tangan anak-anaknya, maka ya kita tahu bahwa ini sejatinya adalah partai dinasti. Pak Jokowi akan jadi ketua, tapi setelah itu seharusnya udah selesai. Nggak akan mungkin Broron lah atau siapa, kita akan lihat nanti. Tapi saya lihat bahwa Pak Jokowi ini akan jadi penutup gendangnya. Tapi dengan seperti ini kan pasti juga ada kalau kita bisa bilang ya agenda politik yang lebih besar lagi. Maksudnya nggak cuma antara PSI dan PDIP. Berarti kemungkinan akan ada gimmick lebih besar lagi ataupun mungkin gebrakan lebih besar lagi. Mungkin bertepatan dengan ada keriuhan atau nggak keributan yang terjadi di Indonesia juga, itu ada kemungkinan nggak? Kalau saya pikir sih ini sesuatu yang mungkin tergantung. Kalau ternyata Pak Prabowo memerlukan sebuah pengalihan perhatian, ini semua akan terjadi. Tapi jika tidak, ya ini semua akan tetap berjalan. Sambil nanti suatu saat gongnya itu tadi akan jadi PSI dan nantinya PSI memang akan bisa menarik orang-orang PDIP masuk dan akhirnya apa yang dimimpikan ini terjadi, PSI akan masuk ke dalam parlemen. Itu yang saya lihat. Apakah kalian juga melihat hal yang sama? Coba komentar di bawah sini. Apakah ini semakin seru? Tinggalkan komentar kalian juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.